Dan yang paling penting, Yesus menebus dosa kita dengan darahnya di atas kayu salib, bukan mati konyol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sabil Aceh, penasehat ajaib. Nah, kali ini saya akan menanggapi sebuah video dari dua murtadin Aceh, yang mana si murtadin yang satu mencoba untuk menjelaskan tentang peristiwa yang tertulis di dalam Alkitab, yaitu tentang pembunuhan Yesus yang direncanakan oleh Yahudi. Dia mencoba menggoreng opini seolah-olah pembunuhan yang direncanakan oleh orang-orang Yahudi itu merupakan suatu tindakan untuk menebus dosa manusia di palang salib. Nah, apakah benar seperti itu menurut orang-orang yang berupaya membunuh Yesus di saat itu? Sebelum saya menjawabnya, maka ada baiknya kita lihat dulu kisah yang tertulis di dalam Injil itu. Apa tujuannya orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus Kristus? Langsung saja kita dengar pendapat dari wali negeri, yaitu si Pilatus. Bagaimana pendapat beliau? Tujuan Yahudi itu membunuhnya karena apa? Di sini terungkap semua menurut keterangan saksi yang hidup di masa itu, sekaligus beliau adalah wali negeri saat itu. Jadi tidak mungkin hoax ya, karena beliau paham betul apa tujuannya Yesus itu diserahkan kepadanya. Mari kita baca dengan seksama, yaitu Matius 27 ayat 11. Konteksnya, Yesus di hadapan Pilatus. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawaban apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun. Sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Nah, menurut wali negeri ataupun Pilatus, itu mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Lalu dari mana kabar hoax yang beredar, yang menyatakan Yesus diserahkan untuk menebus dosa manusia? Manusia yang mana? Orang menyerahkan Yesus saja karena dengki, bukan karena hal-hal yang lain. Jika ingin lebih jelasnya, baca Matius pasal 26. Di sana sangat jelas. Dijelaskan secara gamblang gitu loh. Ayo, jangan berlama-lama. Kita langsung ke TKP, yaitu Matius pasal 26 dari ayat 57. Itu konteksnya Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus,
mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini telah berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya, bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Di sini sangat jelas ketika Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka oleh karena perkataan itulah Yesus dianggap telah menghujat Allah. Lalu imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya, bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab, ia harus dihukum mati. Nah, lalu dari mana konsep yang menyatakan Yesus menyerahkan nyawanya ke palang salib untuk menebus dosa manusia? Sedangkan di sini sudah jelas, ketika dia berada di hadapan Imam Kayafas, dia dianggap sebagai orang yang telah menghujat Allah. Dia pantas dihukum mati karena telah menghujat Allah. Bukan dia dihukum mati untuk menebus dosa manusia. Jadi jangan goreng-goreng hal-hal yang tidak ada dalilnya. Ya, ini dalilnya sangat jelas, gamblang lagi. Nah, jadi jangan berbicara tanpa dasar. Kita berbicara itu lengkap dengan dalil dan sejarah kejadian yang tercatat di dalam Alkitab itu sendiri gitu loh. Ya kan, ketika dia di hadapan Pilatus, Pilatus mengatakannya bahwa dia diserahkan kepadanya karena didasari oleh kedengkian orang Yahudi kepadanya. Nah, ya kan? Karena orang-orang Yahudi sangat membenci kepada Yesus, maka dicarilah cara agar Yesus ini bisa dihukum mati. Itu bisa dengan cara mereka mengadakan saksi-saksi palsu. Bagaimana caranya agar Yesus ini bisa dihukum mati? Setelah mereka berupaya, tidak ada celah yang bisa membuat Yesus dihukum mati, karena saksi-saksi palsu pun tidak berlaku karena Yesus diam ketika mereka berbicara. Lalu ketika Yesus berbicara, aku berkata kepadamu, kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa. Disitulah diambil sebabnya oleh Kayafas. Disitulah puncak masalahnya menurut Kayafas, karena dianggap perkataan Yesus itu telah menghujat Allah. Oleh karena perkataan itulah Yesus dihukum, bukan oleh karena untuk menebus dosa manusia. Orang-orang yang menyalib Yesus tidak pernah menyebarkan hoax. Mari kita gebukin Yesus
agar dosa kita ditebus oleh Tuhan. Tidak pernah. Jadi jangan menggoreng opini seolah-olah pembunuhan ini benar gitu loh. Apapun alasannya, pembunuhan itu tidak dibenarkan, kawan. Ya, tidak dibenarkan pembunuhan itu, baik dalam agama Islam maupun di dalam agama non-Islam. Tidak benar. Dalam Alkitab disebutkan bahwa siapa yang menginginkan pembunuhan itu jelas iblis. Dalilnya jelas. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44. Di situ disebutkan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, di sini sangat jelas, ya kan? Pembunuhan apapun yang dilakukan itu pasti iblis yang mempeloporinya. Jadi, jangan kaitkan kasus iblis ini dengan kasus penebusan dosa. Nggak ada penebusan dosa dengan cara iblis, yaitu cara menginginkan pembunuhan sejak semula. Ya kan? Dari semula memang ini udah menginginkan Yesus ini untuk dibunuh. Mulai dari menyebarkan saksi-saksi palsu dan sebagainya. Ini upaya iblis. Itu belum lagi disangkut pautkan dengan iblis yang merasuki si Yudas. Ya kan? Ini ada keterkaitannya ini antara iblis dengan pembunuhan Yesus. Jadi nggak ada ini masalah penebusan dosa itu. Nggak ada itu. Jadi saran saya kepada teman-teman, janganlah menyebarkan hoax yang tidak ada dasarnya, ya. Kita berbicara lengkap dengan dalilnya. Nah, gitu. Katanya orang yang beriman kepada Alkitab, tapi isi Alkitab kok kalian sangkalin, gimana itu? Kalian pasti antikristus, bukan pengikut Yesus sejati sebagaimana kami umat muslim pengikut Yesus sejati. Nah, untuk sementara sudah cukup dulu. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa dukung channel ini agar kita perangi ideologi-ideologi jahat dari antikristus yang telah menyebar ke seluruh dunia, yang menyesatkan banyak orang. Nah, salam Sabil Aceh, penasehat ajaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.